Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat-sahabat mahasiswa semuanya. Hari ini kita akan lanjut lagi belajar tentang manajemen keuangan internasional, sub pembahasan balance of payment. Di minggu lalu kita sudah sampai kepada bagaimana cara mencatat transaksi yang ada di dalam neraca pembayaran atau balance of payment suatu negara. Baik, kita akan lanjut ke beberapa keterangan yang mungkin akan mendetilkan apa yang sudah kita capai di pertemuan sebelumnya, sehingga kita akan coba detilkan lagi dengan beberapa latihan. Nah, saya berharap teman-teman bisa memperhatikan karena kita akan mempelajari lebih detail bagaimana balance of payment itu diterapkan, dicatat, dan bagaimana kita membaca. Baik, ini kita akan lanjut dengan beberapa item yang sudah kita pelajari, kita review kembali. Kita kemarin sudah mengenal apa yang namanya transaksi berjalan, account. Jadi ada empat, paling tidak ada empat ya sebelum reserve, ya tiga pokok, kemudian yang satu adalah net error, yang satu adalah cadangan devisa atau reserve kita sering menyebut. Nah, empat akun ini adalah digunakan untuk mencatat transaksi berjalan yang ada di suatu negara. Ya, jadi ada transaksi balance of payment, neraca pembayaran. Ada current account, kemudian capital account, kemudian financial account, eh, kemudian ada net error and commission, dan yang terakhir adalah agar balance gitu, kita akan menggunakan cadangan devisa dan item terkait. Nah, logika yang sederhana ini adalah sebenarnya yang namanya neraca pembayaran atau balance of payment itu adalah kita menghitung pergerakan isi dompet di dalam kantong negara kita. Jadi kalau kita dari transaksi yang sebelumnya ya, dari transaksi berjalan, capital account, financial account, kemudian itu defisit, maka kalau itu defisit akan kita tutup, kita balancing dengan cadangan devisa. Jadi kita akan kehilangan isi dompet. Cadangan devisa kita berkurang. Tetapi kalau basic basic account yang terdiri dari 3 dan 1 untuk net error catatan yang salah, net error and commission itu, maka jika sampai di sini kita surplus, berarti cadangan devisa kita akan bertambah. Jadi kira-kira begitu yang terus kita lakukan. Jadi pergerakan dalam setiap tahunnya itu kita bisa menambah cadangan devisa atau mengkonsumsi cadangan devisa. Maka biasa Menteri Keuangan selalu merilis tentang kemampuan cadangan devisa negara Indonesia untuk kemampuan ekspor, untuk kemampuan membayar import selama 3 bulan berjalan, selama 6 bulan berjalan, dan lain sebagainya. Itu adalah menunjukkan kekuatan suatu negara untuk menjalankan pergerakan ekonominya. Baik, kita akan langsung lanjut karena kita concern di ekonomi keuangan internasional, manajemen keuangan internasional. Maka sejak kemarin kita sudah menyinggung bahwa NC itu sangat rentan dengan adanya berbagai macam paparan, termasuk paparannya adalah karena faktor inflasi. Nah, sehingga kita di sini akan menegaskan kembali, lantas apa sih hubungannya antara balance of payment, neraca pembayaran, dengan inflasi? Nah, the balance of payment and inflation can have both direct and indirect relationship depending on the specific circumstances and factors affecting each. Jadi BOP dan inflasi ini bisa memiliki dua hubungan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, dan itu tergantung dari situasi dan faktor masing-masing yang mempengaruhi. Ya, dari kondisi yang khusus
itu akan sangat tergantung. Maka kita coba akan bahas satu-satu sebelum kita masuk ke latihan, biar kita semakin memahami bagaimana balance of payment itu nanti pada muaranya akan berpengaruh kepada multinational company. Pertama, saya akan menjelaskan bagaimana tentang pengaruh atau hubungan balance of payment dan inflasi secara direct relationship, ya. Yang pertama adalah relationship between import and inflation. Apa sih hubungannya import dengan inflasi? Ini saya kira pertanyaan penting yang harus kita jawab dan teman-teman mesti cermati itu. Ingat-ingat, jadi jangan sampai lupa karena ini sangat basic sekali untuk kita bisa memahami bagaimana dampak dari inflasi itu terhadap perusahaan MNC. Import and inflation, ya. When a country's import increase, it might put pressure on the domestic currency to depreciate, which in turn can lead to higher inflation due to increased cost of imported goods and services. Jadi ketika import dari suatu negara itu meningkat, hal ini bisa menekan mata uang domestik, ya. Dan ketika dia tertekan, otomatis dia akan mengalami depresiasi, ya. Jadi nilai uangnya akan menurun. Jadi ketika dia terdepresiasi, apa sebabnya? Maka itu menjadi pemicu karena adanya inflasi atau harga barang menjadi naik. Nah, dengan adanya inflasi yang lebih tinggi karena kenaikan atas biaya barang import, ya. Jadi semakin kita importnya sudah inflasinya tinggi, maka membayar terhadap kebutuhan import kita akan semakin sulit. Jadi suatu negara yang di awal itu mungkin secara prediksi punya cadangan import 3 bulan gitu, tiba-tiba karena faktor inflasi nilai uang menurun, terdepresiasi, maka kita bisa menjadi hanya 2 bulan. Saya kira ini isu penting yang direct relationship between import and inflation. Yang kemudian adalah export competitiveness and inflation. Apa sih hubungan secara langsung antara daya saing ekspor dan inflasi? Ini juga penting untuk kita ingat bahwa if a country's exports become more competitive due to depreciation of the currency, this can lead to increased demand for export and higher export revenue, which can lead to increased economic activity and potentially higher inflation. Nah, satu negara ya yang mengalami kenaikan ekspor itu oleh karena adanya faktor inflasi, ya. Jadi ekspornya naik nih. Kita masih ingat tuh bagi teman-teman yang mungkin belum lahir ya, pada saat kondisi Indonesia mengalami inflasi besar tahun 98, para eksportir itu menikmati ekonomi yang luar biasa. Jadi daya saing ekspor itu meningkat oleh karena inflasi. Ini saya kira catatan pentingnya. Jadi dalam kondisi mata uang kita turun, maka kita bisa menjual barang kita, barang-barang dalam negeri itu dijual dengan cepat ke luar negeri karena dianggap itu murah oleh penduduk luar negeri. Ya, saya kira ini juga, tetapi hal ini juga akan berpotensi juga jika tidak dibarengi terus dan pada akhirnya bergeser semakin jauh, maka inflasinya juga akan semakin meningkat. Ini saya kira catatan penting, hubungan langsung antara balance of payment dan import dan inflasi, ekspor dan inflasi. Yang kedua adalah hubungan tidak langsung, indirect relationship, ya.
Pertama kaitannya dengan capital flows and inflation ya. Yang balance of payment kan ada capital account ya. Jadi kita akan melihat tentang capital flows and inflation. Nah, apa sih yang menyebabkan kemudian suatu negara mengalami inflasi? Eh, Kalau kita lihat gitu sering ada isu namanya capital outflow sama capital inflow. Nah, suatu negara gitu yang mengalami ya defisit dalam transaksi berjalan secara berkelanjutan itu di mana import melebihi ekspor, maka dapat menyebabkan mata uang domestik itu semakin melemah dan inflasi lebih tinggi karena meningkatnya biaya impor ya. Nah, ini sesuatu yang perlu kita cermati. Dengan adanya capital inflow ini, maka arus modal ya, suatu negara mengalami arus investasi asing yang besar. Hal ini bisa menyebabkan ya kalau ada capital inflow gitu yang gede gitu, maka eh, kita akan mata uang kita mengalami penguatan. Jadi capital inflow ya. Jadi kalau uang masuk ke negara kita, mata uang kita akan kuat, tetapi kalau dolar kemudian modal kemudian keluar dari Indonesia kembali ke Amerika, maka rupiah akan mengalami tekanan. Jadi itu juga hubungannya antara capital flows baik in maupun out itu dengan inflasi. Semakin banyak yang in, maka apresiasi terjadi. Semakin banyak yang keluar, maka depresiasi juga akan terjadi. Nah, ini satu catatan juga yang mesti diingat oleh teman-teman semua. Hubungan tidak langsung. Jadi kalau kita semakin kehabisan ya, ekspornya rendah, kemudian eh, para investor yang tadinya mau berinvestasi di negara kita tiba-tiba keluar karena The Fed misalnya ya, sekarang The Fed ini lagi mengumumkan beberapa bulan terakhir terus mendorong pertumbuhan suku bunga walaupun sekarang pertumbuhannya tidak signifikan ya, maka itu juga menjadi isu perpindahan modal dari suatu negara ke Amerika. Maka kalau kita di Indonesia itu juga akan mengalami capital outflow dalam suasana misalnya The Fed menaikkan suku bunga, akan berdampak di kita. Dan dampaknya apa? Maka inflasi kita juga akan meningkat. Tapi alhamdulillah kita ini masih cukup kuat ya, benteng ekonomi kita, sehingga kita tidak terlalu kena dampak dari isu dari capital flows ini. Kemudian tadi current account dan inflation sudah saya jelaskan. Jadi yang namanya transaksi berjalan, jika dia terus defisit, maka kalau current account defisit berarti kan kita importnya lebih banyak daripada ekspor, maka juga akan memberikan tekanan kita kepada rupiah atau mata uang kita, sehingga inflasi juga akan naik. Baik, sampai sini saya kira teman-teman sudah bisa memahami hubungan antara inflasi dan balance of payment. Nah, kita coba akan baca secara langsung bagaimana cara penyajian, ya, cara penyajian dari transaksi ya, yang ini punya Amerika Serikat ya. Ini transaksi berjalan tahun 98 sampai 2003. Nah, kita akan baca pelan-pelan bagaimana cara menyajikan. Ini pertama, ini kebetulan baru transaksi kalau dalam kemarin yang kita singgung, ini baru di account yang pertama. Ini baru transaksi berjalan ya. Current account, ini current account. Jadi masih ada capital account, masih ada financial account. Kita baru bicara tentang current account. Nah, ini cara penyajian current account.
kemarin sudah kita sampaikan. Cuma cermati dulu cara kita menghitung. Jadi ini hanya hitung jumlah tambah kurang saja. Saya kira teman-teman gampang saja. Ini misalnya tahun 98 ekspor barangnya 672, importnya minus, ditulis minus ya karena import 917. Maka neraca perdagangan balance of trade ya, perdagangan barangnya maka minus 245. Jadi cuma dijumlahkan aja antara ekspor barang dan import dan ini jatuhnya minus. Begitu juga ini sama. Nah, kemudian yang perdagangan jasa sama, kalau kita mengekspor kita kredit, kita mengimport kita debit. Jadi 260 kita mengekspor, 182 kita mengimport. Maka kita jumlahkan, jumlahnya 78. Penerimaan pendapatan 256, pembayaran pendapatan ya ini di debit 265. Jadi kalau pendapatan ini adalah biasanya pembayaran dividen misalnya atau yang lainnya, atau hasil investasi portofolio biasanya, atau pembayaran ini yang sifatnya penerimaan kita tulis positif karena masuk ke negara kita, pembayaran kita tulis negatif karena ini kredit berarti ada uangnya keluar. Maka neraca pendapatan kita tulis minus 6. 259 ditambah dengan minus 265, ketemunya minus 6. Begitu juga ini sama, minus 14, minus 15, 10 minus 4, 33. Ini positif kenapa? Karena penerimaannya lebih gede daripada pembayaran. Ya, jadi gampang ya, saya kira. Kemudian transfer berjalan ya. Transfer berjalan kredit, kita terima barang ya, kita terima uang dari luar negeri ke negara kita, kemudian debit berarti kita juga membayar ke luar negeri. Sehingga transfer bersihnya minus 45. Kemudian kita akumulasikan ya dari BOT ini kalau kita mau tulis gitu ya misalnya, maka ini sebagai A gitu kalau kita mau tulis ya. Ini sebagai A, kemudian ini sebagai B ya. Neraca perdagangan ini sebagai C, kemudian maaf ya. Nah, kemudian kita akumulasikan. Ini masih sub-sub ya. Nah, ini A kecil ya. Kalau kita biar nggak salah dengan yang bisa tuliskan A kecil atau A11 kira-kira begitu juga bisa. Nah, oke, biar nggak bingung nanti. Ya, gini kita tuliskan A kecil aja ya. Nah, ini A kecil. Ya. Ini B kecil. Ini C kecil. Ya. Kemudian ini adalah saldo transaksi berjalan. Kalau yang ini adalah A besar. Ya, ini A besarnya. Jadi nanti akan kita akumulasikan. Ini adalah current account. Ya, ini adalah current account. Ya, perlu diingat. Ya, ini adalah current account. Ya, ini kalau nanti kita akan jumlahkan dengan yang lain. Ini current account. Ya. Oke. Current account atau transaksi berjalan. Jadi kita sudah paham bagaimana cara mencatat current account, cara menjumlahkan, kemudian mengakumulasikan dari sub neraca yang ada ya, mulai balance of trade, perdagangan jasa, neraca pendapatan dan transfer bersih. Kemudian masuklah transaksi berjalan. Nah, ini kemudian kita akan membaca bahwa transaksi berjalan Amerika Serikat pada tahun 98 adalah minus 218. Artinya apa? Artinya mereka lebih banyak mengimpor daripada mengekspor. Atau mereka lebih banyak mengeluarkan daripada menerima. Minus 218, minus 324, dan di sini pun minus 503, cenderung meningkat minus transaksi berjalan. Jadi kalau sekarang Amerika mengalami kelesuan ekonomi dan krisis, memang ini sudah lama karena mereka terus melakukan namanya dalam balance of payment-nya mereka mengalami defisit dalam transaksi berjalan current account, walaupun mungkin ada financial account itu mereka mengalami positif sebagai penyeimbang. Baik, ini kita lanjut ya teman-teman. Cepat saja nanti teman-teman bisa mencoba.
kemudian kita akan lihat. Nah, ini kita akan langsung latihan. Ini ada problemnya ya. Nah, ini ada problem statementnya. Ini India's current account. Ini adalah transaksi berjalan negaranya India. Mulai tahun 2004 sampai tahun 2014. Nah, ini ekspor barang, ya, good export, ini ekspor barang, ini import barang. Kemudian ini adalah import jasa, ya, kredit, ekspor jasa, ini kredit, kemudian service di debit ini adalah import jasa. Kemudian ini adalah penerimaan pendapatan di kredit, kemudian ini adalah pembayaran pendapatan. Kemudian transfer kredit, ya, transfer keluar ke dalam, ini kita dapat transfer dari luar ke kita, ada kredit, kemudian pembayaran atau transfer keluar, ini ada kita debit ada minus 822. Nah, nanti seperti logika yang tadi di soal sebelumnya, seperti yang ini, tadi sudah saya jelaskan, ada 5 pertanyaan. Nanti Anda coba masing-masing gampang, jadi teman-teman biar tidak terlalu sepaneng, ternyata gampang itu untuk memahami. Pertama, tolong dijawab berapa neraca perdagangan barang India. Ya, jadi neraca perdagangannya di poin sini, ekspor import. Nah, ini adalah neraca perdagangan di sini. Kemudian yang kedua, berapa neraca perdagangan jasa India? Nah, jasa adalah di sini. Ada service di kredit dan debit di sini, ini jasanya sampai sini. Kemudian bagaimana neraca perdagangan barang dan jasa India? Berarti akumulit dari good and services. Jadi neraca perdagangan barang dan jasa di India. Ini good and services. Jadi ekspor import barang maupun jasa. Nah, kemudian pertanyaan keempat, bagaimana neraca perdagangan barang dan jasa dan pendapatan India. Jadi ini akumulasi dari good services sama income. Berapa akumulasinya? Bagaimana neraca perdagangan barang, jasa, dan pendapatan India. Jadi kita akumulasi sampai di sini, which either minus or surplus, ya, defisit or surplus, ya, negatif atau positif. Ini kita dijumlahkan di sini. Kemudian pertanyaan terakhir adalah berapa saldo transaksi berjalan India. Nah, kita tanyakan adalah current account. Nah, sampai mana kita menghitung current account? Tentu sampai di bawah, ya. Ada kita akumulasikan di sini menjadi current account. Seperti contoh yang tadi persis. Nah, nanti teknisnya tidak semua mengerjakan, tapi cukup pilih satu-satu saja biar cepat. Jadi ini urut absen mulai tahun 2004 sampai 2014, Anda hitung absen, Anda absen nomor berapa, nanti berputar lagi kalau 2014 habis, Anda berputar lagi ke 2004. Ya, masing-masing cukup satu, kemudian nanti hasil pekerjaan dikumpul di Edling, ya, di Edling. Oke, kita lanjutkan. Nah, soal kedua. Soal kedua juga mudah, saya kira nggak ada isu. Cuma ini adalah kita disodorkan dengan tabel China's China's balance of payment, ya. Ini punya neraca pembayaran negara Cina. Nah, mulai tahun 2005 ya, sampai dengan tahun 2015, ya, 2005 sampai 2015. Jadi ada 10 tahun juga. Nanti teknisnya sama, Anda memilih satu-satu, ya, sama tadi milih satu-satu. Masing-masing ada 6 pertanyaan, ya, tidak ada 5, tapi masing-masing ada 6 pertanyaan. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi tahunnya cukup satu-satu dibagi. Nah, pertanyaan-pertanyaan apa? Pertanyaan-pertanyaan adalah apakah Cina mengalami aliran masuk atau keluar modal bersih? Nah, ini Anda lihat mana indikator yang menunjukkan tentang aliran masuk atau keluar modal bersih. Anda lihat dari ini kan ada A, B, C, D, E, masing-masing akun ada current account, ya, ada capital account, ada financial account, ada net error and commission, dan reserve and related items. Nah, kemudian yang kedua adalah berapa jumlah total China untuk grup A dan B, ya. Jadi ini dijumlahkan berapa, kemudian total China untuk grup A sampai dengan C, berapa jumlah total China untuk grup A sampai dengan D, berapa jumlah basic saldo balance of payment. Nah, basic saldonya berapa?
Basic saldo balance of payment tentu adalah menjumlahkan antara current account, capital account, financial account, dan net error commission. Maka totalnya adalah maksudnya itulah basic saldo. Oke, kemudian yang keenam, apa maksud tampilan pada reserve dan related item pada ada banyak yang negatif dan ada yang positif, hanya satu yaitu tahun 2015 ya yang positif sepertinya. Ya betul, hanya 1 tahun. Nah, apa itu maksudnya nanti Anda jelaskan. Masih ingat bahwa konsep ini adalah konsep bagaimana kita mencatat isi dompet. Apakah isi dompet kita itu berkurang atau bertambah pada saat periode tertentu, yaitu yang kita sebut dengan reserve and related item. Oke, selamat mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman bisa mencoba, silahkan.